Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di TOEFL Online Series kita hari ini, kita akan belajar structure, subject, dan verb agreement. Seperti biasa, saya akan memberikan strategi, TOEFL example questions, dan juga supporting activity yang biasa kalian pakai untuk mengajar TOEFL kelas kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Oke, ini seperti biasa TOEFL syllabusnya dan kita akan membahas tentang subject verb agreement di hari ini. Oke, pertama untuk subject dan verb agreement itu sebenarnya ada gampang banget ya. Cuma ada 3 jenis subject and verb agreement yang ditanya di TOEFL. Yang pertama adalah agreement after prepositional phrases. Yang kedua adalah agreement after expressions of quantity. Dan yang ketiga adalah agreement after certain words. Seperti apa sih masing-masing kita bahas satu-satu ya. After prepositional phrase seperti ini. Jadi kalau ada subjek kadang-kadang nggak cuma satu kata ya, kadang-kadang beberapa kata, dan di tengah-tengahnya itu ada prepositional phrasesnya. Si verbnya agrees with the main subject, jangan jebak dengan si prepositional phrase. Yang kedua adalah expressions of quantity seperti apa? Seperti ini. Kalau ada kata all, most, some, half of the, ini objeknya yang determines what verb yang harus kalian ambil. Maksudnya subjeknya, apakah verbnya singular atau plural. Beda sama yang tadi ya, prepositional phrase ini nggak pengaruh ke verbnya. Kalau ada kata almost, some, or half, ini justru mengambil si objek dari preposition of the-nya ya. Jadinya verbnya tergantung dari objeknya. Yang ketiga, after certain words seperti ini. Jadi anyone, everyone, no one, someone, atau anybody, atau anything, atau everybody, atau everything. Jadi any, every, no, sama some ini bisa one, body, atau thing. Itu harus singular verbs. Walaupun misalnya everyone, implies-nya banyak orang ya, tapi dia tetap take singular verbs. Dan each ditambah noun atau every ditambah noun ini juga singular verbs walaupun meaningnya itu banyak seperti each day itu setiap hari itu banyak tapi tetap mengambil singular verbs. Contoh seperti ini ya, saya kasih contoh untuk masing-masing agreement-nya. Yang pertama adalah the tenants in the apartment next to the mall. The mall-nya itu singular, apartment-nya singular, tapi si subjek utamanya adalah the tenants. Jadinya the tenants are. After expressions of quantity seperti ini. Half of the food that we are serving to the guests. Guests-nya ini plural, tapi half of the food-nya ini singular karena dia uncountable ya. Jadi half of the food is. Dan after certain words seperti ini. Anyone who goes to visit Raja Ampat. Anyone itu siapa aja, walaupun meaningnya plural, dia tetap dianggap sebagai singular. Jadinya anyone is. Seperti itu. Gampang ya hari ini ya. Jadi nanti saya akan memberikan TOEFL example questions-nya. Oke, ini adalah TOEFL example questions-nya. Dan hari ini kita udah mulai masuk ke written expressions. Jadi kita harus cari satu yang salah ya. Oke, pause dulu. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, each number in the binary system. Each ini singular ya. Jadi harus pakai singular verb. Kalau gitu, yang salah adalah yang B. Karena dia mestinya is, bukan are. Yang number 2, scientists at the medical center. Subjek utamanya mana? Yang medical center atau scientist-nya? Scientist-nya ya, karena dia plural. Kalau plural artinya dia harus are, bukan is. Jadi gampang ya? Hati-hati karena di TOEFL kadang-kadang ngejebaknya kayak gini. Jadi is-nya ini nanti di garis bawahnya sama medical center-nya. Jadi kalau kita baca cuma medical center is, itu kan kelihatannya kayak bener ya, karena singular pakai is. Padahal si subjek utamanya adalah scientist, bukan medical center. Oke, yang ketiga, the great digital advances of the... sebanyak ini sebenarnya si main subjeknya adalah the advances ya. The advances ini plural, singular? Plural ya, karena advances. Kalau gitu, verbnya mana? Yang ini, has. Has ini mestinya have, karena advances itu plural, harus takes plural verb juga. Jadi mestinya yang C adalah have. Dan nomor 4, yang mana? Many frequently mentioned reasons. Kalau gitu, there are. There are, are-nya karena reasons ya. Why 1 out of 4 arrests
Involve. Oke, yang ini dari si adjective clause yang ini ya, why one out of four arrests. Subjeknya mana? One atau four arrests? One. Ya, kalau one dia harus singular verb. Kalau gitu mestinya bukan involve tapi involves. Oke, dan nomor 5 adalah ini ya, subjeknya adalah Kepler's laws. Oke, si verbnya ternyata was, padahal Kepler's laws ini adalah plural, dia adalah principles ya. Kepler's laws ini plural, jadi harus takes plural verb, mestinya bukan was tapi were. Seperti itu, gampang banget ya buat hari ini ya. Berikutnya saya akan memberikan satu supporting activity yang bisa kita pakai untuk mengajar tentang subject verb agreement. Oke, supporting activity kita hari ini adalah sentence maker slot machine. Ini bisa dipakai buat berbagai macam hal, sebenarnya nggak cuma subject and verb agreement. Jadi yang kita butuhkan adalah Google Sheets, dan sharing optionnya adalah students can view atau edit. Ini boleh dua-duanya. Kalau misalnya kita mau studentsnya nulis kalimatnya, boleh students can edit. Tapi untuk si slot machine-nya bisa pakai students can view aja. Jadi students create a sentence with the correct subject and verb agreement using the sentence maker slot machine. Seperti apa? Kita coba lihat ke Google Sheets-nya. Oke, jadi bentuk slot machine-nya seperti ini, ada angka-angka seperti ini. Dan kalau kita klik di kotak biru ini dan backspace, angkanya akan berubah seperti ini. Dan murid-murid nanti akan membuat sentence sesuai dengan angka-angka yang muncul. Jadi misalnya angkanya 2, 10, dan 9, artinya murid-muridnya harus membuat kalimat negatif dengan subjeknya adalah fancy bags, the vampire with his fancy bags, dan verbnya adalah teach. Jadi harus subject and verb agreement. Jadi misalnya kayak the vampire with his fancy bags itu adalah singular, jadinya nggak bisa teach tapi teaches. Seperti itu. Untuk membuat slot machine-nya, kalian boleh nonton Wednesday video celah belajar. Tapi untuk di sini sedikit ya, saya kasih lihat sedikit. Untuk di sini formula yang dipakai adalah sama dengan range between, dan 1 dan 3 adalah angka paling bawah dan angka paling atasnya. Jadi untuk ini karena cuma ada 3 pilihan, saya pilih angka bawahnya adalah 1 dan angka atasnya adalah 3. Untuk lebih lengkapnya, boleh lihat di Wednesday video celah belajar. Seperti itu untuk supporting activity kita hari ini. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini tentang structure, subject, and verb agreement. Di minggu depan kita akan mulai belajar reading tentang vocabulary questions. Don't forget to like, share, and subscribe for more great videos from Celah Belajar. See you!